Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lewat video ini saya akan coba menjelaskan apa yang menjadi tugas dari teman-teman ya. Pada pertemuan ini teman-teman akan diberikan penugasan. Penugasannya kelompok, tenang aja, bukan individu ya. Jadi tugas ini menjadi tugas akhir sebelum UTS ya, menjelang UTS. Karena kita pekan depan itu sesuai dengan jadwal sudah harus mulai untuk melaksanakan ujian tengah semester ya. Jadi selama 2 pekan akan kita laksanakan teman-teman, yaitu ujian tengah semester ya. Jadwalnya itu masih sama dengan jadwal kuliah seperti biasa sepertinya, tapi silahkan bisa dicek kembali apakah ada perbedaan antara jadwal kuliah dengan jadwal UTS. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke LMS ya, masuk ke mata kuliah mikroprosesor. Baik, silahkan langsung fokus ke topik yang ke-6 ya teman-teman. Jadi dalam topik ke-6 ini saya menugaskan teman-teman untuk membuat kelompok yang pertama. Tapi tenang aja, kelompoknya tidak memilih suka-suka. Sudah saya siapkan daftar kelompoknya. Jadi sudah ada tabel di sini yang memberitahukan teman-teman siapa berkelompok dengan siapa begitu. Jadi nggak ada opsi untuk bisa memilih seperti itu. Ini saya urutkan dari presensi di LMS ya. Saya cuma ambil dari situ, lalu saya coba untuk bagi-bagi ya. Dan saya di sini membagi sama rata. Namun ada kelompok yang mendapatkan 3 anggota, juga ada yang mendapatkan 4 anggota. Tapi tidak apa. Ini saya buat secara random yang mendapatkan topik 1 sampai 6 ini silahkan nanti bisa dimaksimalkan. Yang satu kelompoknya 3 orang jangan ngiri ya dengan yang 4, tapi tidak apa-apa. Yang 4 ini juga nggak jaminan lebih baik dari yang ketiga, tenang aja gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan masing-masing kelompok ini tugasnya adalah memiliki beban yang beda-beda. Jadi misalkan kelompok 1, yaitu di sini ada Mas Satrio, Mas Aden, dan Mas Arif Dewantoro. Itu punya tugas untuk mengambil topik besar, yaitu tentang set instruksi. Berikutnya yang kelompok 2, Mas Ahmad Hussein sampai dengan Mas Tri Iswanto sama Mas Arji juga ya. Ini mengambil topik interface input sama output. Dan seterusnya sampai dengan nanti kelompok yang ke-6 ya, yaitu akan mengambil topik yang proses pembuatan mikroprosesor. Begitu. Jelas nggak? Kalau kurang jelas saya coba zoom ya. Begini. Nah, jelas ya. Jadi masing-masing kelompok punya topik yang beda-beda dan nanti outputnya untuk tugas ini teman-teman akan saya minta untuk membuat semacam video presentasi. Dari topik itu silahkan nanti bisa dicari referensinya, bahannya dari internet boleh, dari buku boleh, dari YouTube boleh teman-teman. Nah, pada intinya nanti silahkan buat slide dulu. Buat slide presentasi di PPT ya, seperti itu, minimal 10 halaman. Jadi dari topik ini silahkan dikembangkan menjadi slide dan minimal 10 halaman slide. Saya kira 10 ini sedikit ya, nggak apa-apa. Karena kita tahu kan slide itu kan bagusnya malah nggak banyak tulisan. Sebisa mungkin di slide itu tidak banyak tulisan. Jadi teman-teman langsung menuliskan poin-poinnya saja. Jadi misalkan tentang bahasa assembler. Nah, dimulai dari mungkin sejarah dulu. Jadi slide pertama tentang sejarah bahasa assembler ini. Kita tahu bahwa assembler ini merupakan bahasa mesin yang memang secara default bahasa yang dimengerti oleh si komputer, seperti itu. Dimulai sejarahnya dulu, sejarah kapan dia mulai ada dan siapa yang menciptakannya, begitu. Berikutnya baru bicara mungkin kegunaan. Dengan assembler kita bisa ngapain saja. Lalu dilanjutkan slide berikutnya tentang mungkin masuk ke sintak programnya. Sintak, kemudian bagaimana struktur dari bahasa ini, dia menggunakan model seperti apa, apakah prosedural ataukah OOP, bisa dijelaskan. Jadi 10 halaman slide itu akan menjadi halaman yang sedikit ya untuk menjelaskan satu topik, karena per topik ini tetap akan bisa dikembangkan menjadi banyak sekali hal-hal yang bisa dibuat oleh teman-teman, gitu ya. Oke, jadi tugasnya secara prinsip seperti itu. Teman-teman membuat video presentasi ya, dan nanti video ini boleh modelnya seperti ini. Jadi ada materi di sebelah sampingnya, lalu ada video atau ada kamera yang sedang nge-shoot siapa yang bicara, begitu. Nah, berikutnya teman-teman,
Tugas ini saya berikan pengumpulan waktunya cukup lama, 3 pekan ya atau 3 minggu, dan akan kita bahas yaitu setelah ujian UTS. Jadi UTS kita kurang lebih sekitar 2 pekan, 2 minggu teman-teman. Dan sepertinya juga pasca UTS akan kita jadwalkan ada semacam apa ya, mungkin minggu tenang ya, libur. Jadi minggu tenang ini sebenarnya dipaksakan. Kenapa? Karena pasca UTS dari UPT Siskom ya, dari Siskom Jana Badra itu ingin melakukan yang namanya upgrading atau maintenance dari server LMS kita ini. Karena kita tahu bersama bahwa LMS kita ini kan masih ada beberapa kendala, terutama ketika penggunanya cukup banyak, sering down dan susah diakses kan, seperti itu. Nah, untuk menjamin atau memberikan kenyamanan kepada kita semuanya, pengelola dari LMS ingin melakukan upgrading dari server LMS ini, yang insya Allah akan kita jadwalkan di 1 pekan setelah UTS. Jadi kemungkinan besar LMS ini akan kita off-kan sementara ya, selama berapa lama Pak? Sekitar maksimal 1 minggu atau 1 pekan. Jadi mau nggak mau akan kita paksa libur ya teman-teman. Tidak hanya di informatika ya, jadi ini berlaku untuk satu universitas. Jadi satu kampus itu akan libur selama 1 minggu ya. Dalam rangka apa? Maintenance sama upgrading server. Jadi akan kita tingkatkan kemampuan server kita biar bisa melayani saya sebagai dosen dan teman-teman sebagai mahasiswa. Biar ketika mengakses LMS tuh lancar, cepat, dan tidak ada masalah semacam loading lama atau gagal dibuka ya, seperti itu. Ya, jadi memang teman-teman juga harus paham juga ketika LMS itu lambat, kenapa ya kan? Karena memang yang akses tuh banyak. Jadi dalam waktu yang sama secara concurrent itu satu universitas itu mengakses LMS yang sama, sistemnya sama, servernya sama. Jadi akan terjadi yang namanya beban maksimal dari server. Ketika server kita tidak mampu untuk menangani jumlah user yang banyak ini, ya mau nggak mau server akan memilih mundur atau dia akan memilih down ya. Down sehingga yang akses server kita nggak akan bisa dilayani, seperti itu. Jadi downnya LMS ini teman-teman bukan karena memang server kita yang jelek atau mungkin programnya jelek, tidak. Tapi memang dalam satu waktu itu yang akses LMS kita itu cukup banyak. Ya, jadi memang kita hitung secara kasar itu kalau satu universitas mengakses bersamaan LMS kita ya kan. Jumlah mahasiswa kita itu sekitar 4.000. Kalau sama-sama mengakses di waktu yang sama, berarti server kita dipaksa untuk bisa melayani 4.000 user, begitu. Tapi tenang aja, sampai dengan saat ini belum sampai segitu. Paling maksimal dalam satu waktu itu maksimal baru 1.000 ya. Jadi belum sampai 4.000, karena 4.000 itu kan ditambah yang mungkin sudah tidak kuliah teori, tinggal masa tunggu wisuda, tinggal menunggu pendadaran, sedang menggarap skripsi atau kerja praktek kayak gitu. Jadi paling enggak ya sekitar di bawah 1.000 itu yang masih aktif untuk kuliah teori. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kembali ke tugas. Nah, setelah teman-teman membuat atau memproduksi videonya, silahkan nanti bisa diupload atau dipublish video itu, boleh ke Microsoft Stream ya atau YouTube. Jadi dengan akun Microsoft teman-teman itu sudah bisa mengakses ke layanan Microsoft Stream dari Microsoft ya tentunya. Silahkan. Kalau mau yang tidak banyak pengaksesnya, pilih yang MS Stream ya. Ini cukup jarang yang buka karena tidak setenar YouTube. Tapi secara fungsi atau kemampuan sama dengan YouTube. Jadi kita bisa membuat channel, kemudian dari channel ini kita bisa ngupload video-video kita ya. Berikutnya bisa kita share link video ya. Linknya kita share ke manapun bisa ya. Bisa lewat media sosial, bisa lewat WA juga, seperti itu. Nah, kaitannya dengan tugas, silahkan nanti dari video yang sudah di-upload tadi, silahkan bisa diambil linknya. Kemudian dari link ini silahkan teman-teman copy linknya ke dalam sebuah file beresensi teks atau TXT. Jadi buka aplikasi Notepad begitu, kemudian pastekan link ke dalam Notepad, simpan Notepad tersebut, lalu simpanlah dengan nama yang sesuai dengan topik ya, biar nggak saling bertabrakan teman-teman. Berikutnya file teks ini silahkan bisa diupload ke assignment ini ya. Jadi kita sudah menyiapkan ada assignment ini di LMS untuk bukan mengupload videonya, tapi mengupload file TXT-nya. Jadi hindarkan teman-teman mengupload video
Besok kalau ada yang upload video ya kan akan saya berikan tanda minus nih. Ya, karena menu-menuin server ya kan. Bayangkan satu video ukurannya 500 mega ya kan. Dikalikan jumlah mahasiswanya ada 21, berarti sudah menghabiskan sekitar berapa nih? 10 giga lebih ya kan. Boros ya kan. Jadi silahkan hindarkan ngupload video ke LMS, sebisa mungkin video di-upload dilempar ke pihak ketiga, bisa YouTube, bisa Microsoft Stream atau Google Drive ya, seperti itu. Yang dimasukkan ke LMS hanya linknya saja. Ya, biar mudah tetap kita upload file tapi dalam bentuk file TXT begitu. Terus jangan lupa di sini saya kasih keterangan yang mengupload file TXT ini adalah seluruh mahasiswa. Artinya misalkan tadi kelompoknya kan ada 6 ya kan. Misalkan kelompoknya ini ada Mas Ridwan, Mbak Endah sama Mas Wahid seperti itu. Nah, 3 orang ini silahkan bisa mengupload semua atau linknya itu diupload masing-masing ya. Tidak perwakilan. Karena untuk kepentingan rekap ya kan saya lebih mudah ketika semuanya upload ya. Kalau hanya perwakilan Mas Wahid gitu, saya masih harus mencari kelompoknya Mas Wahid siapa, itu kesulitan saya. Ya bisa tapi membuat lama ya. Silahkan mempermudah dosennya ya, seperti itu. Mempermudah dosennya untuk ngerekap sehingga nanti ketika membuat nilai juga dimudahkan ya. Dimudahkan untuk memberikan nilai yang bagus tentunya ya. Ya. Semua pengen nilai bagus kan? Silahkan kalau mau nilai bagus maksimal, tugas-tugas dikerjakan, besok ada UTS dikerjakan juga. Soal UTS saya kira tidak jadi masalah, cukup soal-soal yang mendasar aja berkaitan dengan latar belakang atau sejarah dari mikroprosesor, kemudian lanjut ke berbagai macam perkembangannya ya dari eranya dulu sampai dengan sekarang. Silahkan, pada intinya semuanya ada di pembahasan yang sudah teman-teman dapatkan di topik-topik sebelumnya seperti itu ya. Jadi jangan khawatir untuk mengerjakan soal UTS, yang penting hadir presensi dan mengerjakan soal UTS, dan jangan lupa di-upload. Kalau cuma ngerjakan nggak di-upload percuma ya. Nggak akan ada yang ngoreksi nanti gitu ya teman-teman ya. Nggak ada istilah Pak saya nguploadnya nyusul ya, jangan gitu. Nanti untuk waktu upload akan saya coba panjangkan, jadi biar teman-teman yang nggak sempat atau sibuk ada kesempatan untuk upload, dan ketika nanti memang sudah mepet silahkan bisa segera diupload gitu ya teman-teman. Saya kira ya ini penjelasan sedikit berkaitan dengan tugas topik yang ke-6 teman-teman ya, membuat video presentasi untuk topik-topik dari pembahasan mikroprosesor gitu. Saya kira cukup. Terima kasih teman-teman, silahkan bisa langsung dikerjakan saja, jangan menunggu di akhir pekan ya kan. Artinya di pekan yang ketiga jangan. Kalau bisa kita kerjakan di sekarang ini atau dalam waktu dekat, kenapa enggak, jangan mundur-mundur begitu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung WA di grup atau boleh japri saya begitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.